kelewatan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Rasa harap adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan kuat dan sukacita. Kenapa sukacita? Karena ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember ini apa yang kadang-kadang adik-adik nantikan? Nah, tidak salah lagi. Pasti adik-adik akan bersukacita karena di bulan ini kita akan merayakan kelahiran juru selamat kita. Nah, lihat ini, Lauso pakai apa? Nah, biasa kita akan melihat hal-hal seperti ini, ornamen-ornamen seperti ini di bulan Desember. Nah, karena apa? Ada sukacita yang besar. Karena juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dalam dunia. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dunia itu bersorak, bergembira. Nah, mari adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian yang berkata, dunia gemar dan soraklah. Mari yang di rumah mengambil sikap berdiri. Dengan sukacita ya, kita nyanyikan lagu ini. Bergemar karena Kristus sudah lahir untuk kita. Mari memulai ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Thank you, Lord, for this Sunday and that you'd bless our time in Sunday school, Lord, and help us to learn more about you in your word and to know that you are the true God, Lord, and help us to trust you in this our time of need. In Jesus' name, amen. Nah, terima kasih sudah berdoa untuk pembukaan ibadah kita. Nah, adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Karena berita tentang kedatangan Tuhan Yesus akan disebarkan dari pulau dan benua. Semua orang akan bersukacita akan berita kelahiran Sang Juru Selamat dari pulau dan benua. Berdiri, saya persilakan untuk duduk kembali. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu
tentara Tuhan, bersukacita, bernyanyi untuk Raja kita yang sudah lahir. Adik-adik, kita sudah memuji-muji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang masih berkisah seputar tentang bagaimana kita menyambut Tuhan kita yang telah datang ke dalam dunia. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan pujian yang berkata, seperti palungan. Natal tidak akan berarti jika adik-adik dan saya tidak menyiapkan hati untuk menyambut Dia lahir di hati kita. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh tenang dan kami boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan yang mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi setiap kami dan betapa Tuhan peduli akan setiap kami, dan itu terjadi ketika Tuhan datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Berkati Lause dan berkati juga setiap anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Peace be upon you, dear cousin. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped to my womb for joy. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Nah, adik-adik sudah lihat video tadi? Ada dua wanita yang sedang bercakap-cakap. Siapa wanita itu adik-adik? Penasaran kan namanya siapa? Nah, wanita yang sedang mengandung namanya adalah Elizabeth. Dan yang satunya adalah Maria. Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Bisa melihat percakapan mereka. Elizabeth begitu bersukacita ketika bertemu dengan Maria. Siapakah Elizabeth adik-adik? Elizabeth adalah seorang wanita yang dicatat namanya di Alkitab. Dia adalah istri dari seorang imam, Imam Sakaria. Imam Sakaria ini adalah seorang yang bekerja atau melayani di bait suci. Ia bertugas untuk mempersembahkan korban. Ia bertugas untuk melayani Tuhan di meja perjamuan. Nah, adik-adik, kita bisa memperhatikan bahwa Elizabeth dan juga Imam Sakaria adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan juga mereka adalah orang-orang yang sedang menantikan lahirnya Sang Juru Selamat. Tetapi adik-adik, kita bisa melihat bahwa Elizabeth sebelum dia mengandung, ia adalah seorang yang mandul. Mandul artinya apa adik-adik?
Mandul artinya ia tidak bisa memiliki seorang anak. Tetapi Allah begitu peduli, Allah begitu memperhatikan Ibu Elizabeth dan juga Bapak Imam Sakaria. Sehingga adik-adik kita bisa melihat melalui pekerjaan Roh Kudus, si Elizabeth, Ibu Elizabeth yang tidak bisa mengandung ini dikaruniai oleh Roh Kudus. Melalui rahimnya akan lahir seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapakah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Itu dicatat di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40 di sana dicatat bahwa Allah telah berfirman, telah menubuatkan sebelum Kristus datang ke dalam dunia akan lahir seorang nabi yang akan berseru-seru di padang gurun. Dia datang untuk apa? Untuk memperingatkan manusia akan dosanya. Memperingatkan manusia akan keterbatasan mereka. Supaya mereka yang berdosa. Supaya mereka yang hidup dalam kecemaran. Supaya mereka yang hidup dalam ketakutan. Hidup dalam keputusasaan. Mereka boleh bertobat. Yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika adik-adik melihat percakapan itu, adik-adik melihat ibu dari Elizabeth, Ibu Elizabeth itu adalah ibu yang nanti akan melahirkan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis memberikan jalan bagi orang-orang yang selama ini hidup dalam dosa untuk kembali kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Walaupun mereka sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, Dia mengutus nabi untuk memperingatkan mereka. Bertobat, bertobat dan bertobat. Karena Allah apa? Allah begitu mengasihi manusia. Ia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Itulah kasih yang ditunjukkan Allah melalui keluarga Elizabeth dan Imam Sakaria. Nah, jalan ini adalah jalan yang dipersiapkan Tuhan. Mengingatkan bahwa Allah peduli terhadap umat manusia. Adik-adik, cerita singkat ini kembali mengingatkan adik-adik dan saya bahwa di tengah situasi yang kita alami saat ini, kita sulit, ya sudah hampir beberapa bulan kita mengalami kesulitan, adik-adik ada yang mengeluh karena sekolahnya di rumah terus, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Tetapi di dalam situasi yang sulit ini, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita masih hidup. Tahu tidak adik-adik, beberapa waktu yang lalu, karena stres, dia putus asa, sehingga si anak yang masih kecil ini, dia masih SMP. Dia akhirnya apa? Bunuh diri. Karena dia merasa tugas-tugas di sekolah berat. Dia merasa orang tuanya tidak peduli dia. Ini adalah kisah nyata adik-adik. Namun berita hari ini, cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik dan saya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang peduli. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Adik-adik saat ini mengalami kesulitan, tapi bersyukur kita masih bisa hidup kan? Kita masih bisa menikmati yang ada di sekitar kita kan? Bahkan kita masih boleh memasuki bulan 12 ini untuk kita merayakan Natal kita. Mari adik-adik tetap bersyukur, tetap bersukacita, karena adik-adik tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini melalui cerita singkat yang boleh kami dengarkan, kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Terbukti Tuhan, Engkau peduli dengan keluarga Elizabeth dan juga Imam Sakaria. Melalui keluarga ini Tuhan, keluarga yang menantikan Sang Juru Selamat, Tuhan memakai mereka sehingga lahir seseorang yang akan mempersiapkan jalan bagi-Mu ya Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ini Tuhan adalah bukti nyata, bukti kasih-Mu Tuhan kepada umat manusia, bahwa Tuhan Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kiranya setiap kami anak-anak-Mu boleh tetap sukacita, boleh tetap semangat, boleh menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di akhir cerita kita akan ada ayat hafalan. Sekali lagi adik-adik, jangan melewatkan ayat hafalan ini ya, karena ini bermanfaat untuk adik-adik dan juga Lawson menyiapkan hadiahnya ya. Adik-adik ada yang rutin setiap minggu, tapi adik-adik yang belum rutin, belum punya semangat, ayo hafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-68. Sekali lagi, Injil Lukas yang pertama ayatnya yang ke-68. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayat 68. Silakan adik-adik hafalkan, kirimkan videonya di nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Dan tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nah adik-adik seperti biasa silakan transfer persembahannya, minta tolong papa dan mama. Dan juga adik-adik boleh kumpulkan persembahannya. Jika ada kesempatan untuk ke gereja boleh dibawa dan diberikan kepada Lawson Mary atau Lasewasti di gereja. Nah kita berikan persembahan kita dengan bersyukur. Kita bangga karena kita memiliki Allah yang boleh mengasihi setiap kita. Sungguh ku bangga Bapa. Okay, let's pray for our offering. Thank you, God, for this church offering, and I pray that you would bless it to other people, and that the church would use it and help your people. And I pray that it would help everybody in the church and outside of the church. In Jesus' name I pray, amen. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita dan kita akan ada pengumuman yang harus adik-adik perhatikan. Pengumuman yang pertama yaitu adik-adik, karena kita sudah mendekati perayaan Natal kita, Natal sekolah minggu, akan ada amplop persembahan yang adik-adik boleh berikan, beritahu papa dan mama agar disiapkan dan diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Itu adalah amplop persembahan adik-adik untuk perayaan Natal kita. Yang kedua, selalu diingatkan bahwa di dalam momen perayaan Natal ini kita juga ada perlombaan. Lombanya apa? Yaitu kontes foto keluarga. Maka itu adik-adik ingatkan juga papa mama supaya boleh mempersiapkan diri menggunakan apa? Dengan pakaian yang sekreatif mungkin, penampilan yang sebagus mungkin, dan boleh nanti dikirim di nomornya Los Wiwin. Yang ketiga, pengumuman yang penting setelah ibadah ini,
kita akan ada pertemuan bersama, yaitu melalui Zoom kita di jam 12. Sekali lagi, setelah sekolah minggu ini kita akan ada pertemuan bersama di jam 12. Harap adik-adik memperhatikan dan menyiapkan waktu untuk kita bisa bertemu bersama-sama. Minta tolong papa dan mama ya untuk menyiapkan Zoom-nya. Nah, kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan juga selalu jaga jarak dengan orang lain. Dan sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.